Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita sibuk dalam kebaikan, yang menakdirkan kita di masa muda kita dengan berbagai macam ketaatan, dan kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang menghindarkan kita dari berbagai keburukan, dari berbagai kemaksiatan, dari berbagai kelalaian. Karena banyak anak muda di hari ini di umuran seperti kalian, mereka sudah hampir gila. Hampir gila dengan apa? Dengan gadget-gadget mereka, ya, dengan narkoba mereka, dengan pergaulan bebas mereka, atau dengan hal-hal masalah duniawiyah, pergi pacar-pacaran, pergi balap-balapan, pergi touring-touring. Maka di sini di tafsir surah Al-A'la ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kehidupan dunia yang sebenarnya. Ya, maka dari itu kita melihat surah Al-A'la ini salah satu namanya. Jadi namanya Suratul A'la, itu nama pertama. Nama kedua biasa juga dinamakan Suratul Sabbihisma Rabbikal A'la. Itu ada dua namanya. Jadi ditulis nama pertamanya apa? Suratul A'la. Ya, surat yang Al-A'la, yang maha tinggi, maha mulia. Ya. Yang kedua namanya apa? Sabbihisma Rabbikal A'la. Sebagian biasa seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala ketika membawakan tafsir ini, beliau mengatakan hadhihi suratu Sabbihisma Rabbikal A'la. Ya, kita akan menafsirkan surat ini, yaitu surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Kemudian surat ini dia adalah surat Makkiyah. Surah apa? Makkiyah. Apa arti Makkiyah? Yang diturunkan di Mekah itu. Ya. Kemudian kita lihat maksud surat. Maksud surat. Maksud surat di sini kata Syekh, tadhkirun nafs bil hayatil ukhrawiyah. Mengingatkan jiwa. Ini maksud surat, mengingatkan jiwa. Mengingatkan jiwa. Ditulis maksud surat titik 2 bawahnya, mengingatkan jiwa. Apa? Mengingatkan jiwa. Bil hayatil ukhrawiyah, dengan kehidupan akhirat. Dengan kehidupan akhirat. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, maksud surat yang kedua, wa takhlisuha min at-ta'alluqatid dunyawiyah. Ya. Dan yang kedua, mensucikan hati dari hal-hal yang mengikat hati dari permasalahan duniawiyah, dan mensucikan hati dari hal-hal yang mengikat hati dari hal-hal yang apa? Duniawiyah. Jadi ini Sabbihisma Rabbikal A'la, ini maksud tujuannya. Bagaimana mengingatkan jiwa itu tentang kehidupan akhirat, dan bagaimana memberikan peringatan jiwa akan ya kehidupan apa? Duniawiyah ini. Kemudian kita masuk di tafsir. Qala ta'ala sabbih. Sabbih ini fi'il amr. Sucikanlah Tuhan. Ya, apa yang disucikan? Zatnya. Bahwa Allah itu tidak beranak, tidak diperanatkan.
Sucikan itu Allah. Allah tidak memiliki istri. Sucikan Allah dalam ibadah. Sucikan Allah dalam pengagungan, cinta, harapan dan takut. Sucikan Allah dalam rukuk dan sujudnya. Sucikan Allah dalam doa-doamu. Itu yang namanya mensucikan Allah. Ya, tidak menyekutukannya, tidak menjadikannya ada sembahan selain dirinya. Itu namanya mensucikan Allah. Ini dari maknanya. Adapun secara lafaz tasbih, yaitu kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah dari memiliki anak. Subhanallah. Makanya kalau kita bertasbih ketika sholat, jangan hanya lisan kita subhanallah, 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 subhanallah. Tidak ada pengagungan dalam hati. Itu tidak benar subhanallahnya. Yang benar ucapannya subhanallah, hatinya suci dari menduakan Allah. Ucapannya subhanallah, hatinya betul-betul suci dari menjalankan amalan selain untuk Allah, kepada Allah, di jalan Allah. Itu namanya orang-orang mensucikan Allah. Ucapannya mengatakan subhanallah, ya, amalannya tidak bersujud kecuali hanya kepada Allah, tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Itu namanya tasbih. Qala Allah jalla wa ala isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu. Ya. Jadi di sini terlebih khusus Allah mengatakan sucikanlah nama Tuhanmu. Siapa Tuhanmu itu? Al-A'la, yang maha tinggi. Ya. Jadi namanya Allah disucikan. Ya. Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ayat ini berlaku umum. Jadi Allah disucikan bukan hanya namanya, tapi yang disucikan juga A'la itu ada beberapa makna sebagaimana yang dijelaskan kemarin waktu kita tabligh akbar, ya. Waktu kita daurah bersama Ustaz Zulkarnain hafizallahu taala sempat mengkaji apa? Al-A'la. Al-A'la bermakna al-ulu. Dan ulu dijelaskan di situ ada berapa? Ada ulu zat dan ada ulu al-qadar. Ada Allah maha tinggi zatnya, bahwa Allah berada di tempat yang paling tinggi. Ya, di atasnya langit ada langit sampai langit 7, di atas langit 7 ada air, di atas air ada arsy. Di atas arsy ada kursi, di atas kursi di situ Allah. Allah beristiwa. Ya, di tempat paling tinggi, tidak ada lagi di atasnya. Itulah Allah. Itu secara zat. Secara sifat Allah paling tinggi sifatnya. Allah Maha Penyayang, penyayangnya para penyayang. Namanya juga begitu, namanya di ketinggian. Makanya sebagian ulama mengatakan isim itu dari kata sumu. Ya, sumu itu sesuatu yang tinggi, tanda, ya, yang nampak. Itu. Jadi di sini qala ta'ala, ya, sabbih isma rabbikal a'la. Ayo semua perhatiannya ke depan. Qala ta'ala, sucikanlah nama Tuhanmu ya Muhammad. Siapa itu Tuhanmu? Al-a'la, yang maha tinggi. Yang maha tinggi. Tinggi apanya tadi? Ini al-a'la ada 3. Ulu zat, zatnya yang maha tinggi. Yang kedua ulu sifat, sifatnya. Kemudian apa? Ulul qadar, kadarnya. Allah maha mampu di ketinggian. Artinya kemampuannya yang terpuncak. Ya, kekuatannya puncak kekuatan. Keagungannya puncak keagungan. Kemuliaannya puncak kemuliaan. Begitu seterusnya. Itu. Kemudian juga dari ulama tafsir sebagaimana yang dinukil Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, kata beliau di sini diceritakan tentang orang musyrikin. Jadi orang musyrikin itu menganggap ada nama dari nama-nama Allah, Al-Lat wal Uzza. Apa? Al-Lat wal Uzza.
Sehingga Allah tegur. Allah tegur, tidak. Ya, Allah tidak, bukan namanya ini, tapi nama Allah Al-A'la. Namanya Allah itu Allah Maha Tinggi. Jangan kalian memberikan nama-nama yang Allah tidak berikan nama kepada dirinya seperti itu. Ya, seperti yang dikatakan orang musyrikin bahwa dia Allah adalah Allah Ta'ala. Ini kesalahan, ya, itu. Kemudian Allah Ta'ala, ya, diperhatikan, Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah yang menciptakan kalian dan menjadikan kalian fasawwa. Fasawwa itu adalah menjadikan kalian, kata beliau di sini, alladzi khalaqal insan sawiyan wa adala qamatahu. Yaitu dialah Allah yang menciptakan manusia, menjadikan sesuatu itu seimbang, ya, dalam hal sesuatu itu. Jadi Allah yang jadikan seimbang, ada tangan kiri, ada tangan kanan, ada mata kanan, ada mata kiri, ya, tidak pincang, ya, itu Allah yang ciptakan kita seperti itu, ya. Kemudian diperhatikan sebelum kita masuk, ya, di sini ada juga faedah yang indah kata Syekh di sini tentang sabbihisma rabbikal a'la, nadzi rabbikal ladzi ala khalqihi nafiqan bi ismi inda dzikri iyyahu wa ta'zimika lah. Sucikanlah Tuhan yang maha tinggi atas makhluk-makhluknya, yang dia berbicara kepada makhluknya. Dia berbicara kepada makhluknya akan adanya nama-namanya, yang dengan nama-nama tersebut, ya, engkau ditinggikan bersamanya, ya, dan hendaknya engkau hanya mengingatnya dan mengagungkan atasnya. Ini. Kemudian di sini di ayat ketiga, qala ta'ala wallazi qaddara fahada. Yang menentukan kadar masing-masing dan memberikan petunjuk. Ya. Di sini ada kehebatan. Dialah Allah yang menentukan kita masing-masing bagaimana. Dialah Allah yang memberikan petunjuk. Allah berikan kadar. Coba lihat keagungan Allah. Memberikan kadar tumbuhnya alis tidak seperti kadar tumbuhnya rambut. Bagaimana itu kalau alis? Allah jadikan kadar tumbuhnya sebagaimana rambut. Kira-kira bagaimana? Ya, kalau itu alis tak, jangan ada diganggu. Kenapa ini semuanya pergi ke air? Kalau menulis di depan, jangan pergi ke belakang. Ya, dan saya juga ada memain seperti begitu berdiri. Ya, ini Al-Quran dibacakan. Difokus, semuanya menghadap ke depan, fokus. Memohon rahmat, perbanyak istighfar, menulis faedah. Begitu orang belajar. Ya, para sahabat itu belajar, diceritakan dalam bagaimana mereka belajar. Mereka itu sampai seandainya ada hingga burung di kepala mereka, maka itu tidak membahayakannya. Saking tenangnya. Ya, itu para sahabat belajar. Jangan diganggu temannya. Kalau kita tidak enak belajar, masih gelisah, minimal jangan ganggu teman kita yang sudah enak belajar. Ya, itu. Nah, kemudian ini jangan kebalik ke belakang. Ya, Nabi itu tidak pernah balik ke belakang begitu. Kalau mau balik, dia balikkan seluruh badannya. Bukan badannya di depan, kepalanya balik begini, enggak. Ya, nah itu. Nah, diperhatikan. Saya ulang. Kalau memang mau dicatat, ini saya ulangi ayatnya. Jadi inti tafsirnya sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ketinggian Allah tinggi pada zatnya. Itu pertama. Ketinggian Allah tinggi pada nama-nama dan sifatnya. Ketinggian Allah, dia tinggi pada seluruh kadarnya, seluruhnya. Allah maha mulia di puncak kemuliaan. Allah maha tinggi di puncak ketinggian. Allah maha indah di puncak keindahan. Allah maha penyayang di puncak kemuliaan.
Begitu yang terpuncaknya. Kemudian alladzi khalaqa fasawwa, dialah Allah yang menciptakan kalian dan menjadikan kalian seimbang. Walladzi qaddara fahada, dialah Allah qaddara. Ya, ini sepakat para ulama dibaca tasdid. Walaupun ada yang menyelisihinya qadara. Tapi itu bacaan yang syadz. Zat itu seorang ahli qiraah yang meriwayatkan hal tersebut tapi menyelisih yang lain. Dan itu tidak diterima sebagaimana yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Dialah Allah qaddar yang mentakdirkan segala sesuatu. Fahada, dan memberikan petunjuk kepada segala sesuatu. Allah takdirkan ya bagaimana itu tumbuhnya kita. Allah yang takdirkan kita ketika di dalam rahim kita laki-laki atau perempuan, hitam atau putih, tinggi atau pendek, berapa takdirnya, berapa umur kita termasuk orang bahagia atau sengsara. Ya, itu yang Allah yang takdirkan. Fahada, dan dialah Allah yang memberi petunjuk. Ya, makanya petunjuk itu, hidayah itu bukan di tangan setiap orang. Bahkan di tangan para nabi, hidayah bukan di tangan para nabi. Coba lihat bagaimana Nabi Nuh menginginkan memberikan petunjuk kepada istrinya, kepada anaknya. Ya, bagaimana siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan petunjuk kepada pamannya. Bagaimana Aisyah ingin memberikan petunjuk kepada suaminya yang dikatakan Fir'aun. Bagaimana? Tidak bisa memberi petunjuk. Kenapa? Karena petunjuk di tangan Allah. Yahdi man yasha' wa yudillu man yasha'. Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki. Wa yu'iddu man yasha' wa yudillu man yasha'. Allah memberikan kemuliaan kepada siapa yang dikehendaki dan menghinakan siapa yang dikehendaki. Allah yang memberi petunjuk. Dialah Allah yang menakdirkan dan dialah Allah yang memberi petunjuk. Jadi petunjuk harus kita selalu meminta. Ihdina, ihdina, ihdina. Sampai paling minimal 17 kali dalam sehari. Ya Allah, berikan saya petunjuk. Kenapa? Karena petunjuk itu bukan kita yang kuasai. Ya, itu semata-mata dari Allah. Maka dari itu ketika Nabi sangat menginginkan petunjuk kepada pamannya, sampai Nabi bersedih, sampai Nabi senantiasa menjenguk pamannya. Ya abati, wahai pamanku, pamanku yang tersayang, katakan asyhadu an la ilaha illallah. Katakan asyhadu an la ilaha illallah, agar saya memiliki hujjah di hadapan Allah. Ya, langsung turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki, tapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya, ini. Kemudian Allah Ta'ala walladzi akhrajal mar'a. Dialah Allah yang menumbuhkan rerumputan-rerumputan, pepohonan-pepohonan. Ya, coba lihat siapa yang menumbuhkan itu semuanya. Enggak. Tapi orang kafir yakin juga Allah yang menciptakan ini, Allah yang menguasainya. Tapi ketika beribadah, mereka beribadah kepada selain Allah. Dia yakin yang menciptakan bumi, menciptakan langit, yang mengatur semua tumbuh-tumbuhan Allah. La in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau kalian bertanya kepada orang-orang kafir, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan dengan keyakinan bahwa yang menciptakannya adalah Allah. Ya, apakah yakin? Apakah mereka tidak berpikir Allah yang ciptakan, Allah yang atur, Allah yang punya. Tapi tiba-tiba kalau mau beribadah kepada selain Allah, mau berdoa kepada selain Allah, masa dia meminta sesuatu yang bukan dipunyanya meminta? Ya, ini. Kemudian Allah Ta'ala walladzi akhrajal mar'a, dialah Allah yang menumbuhkan rerumputan. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Dan dialah Allah yang menjadikan rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman.
Ini salah satu tafsir. Ada yang mengatakan kekeringan saja, ada yang mengatakan kehitam-hitaman, ada yang mengatakan menjadi hijau. Ini diantara tafsir-tafsir. Tapi semuanya bisa digabungkan. Dialah Allah yang menjadikan rerumputan itu yang hijau menjadi kekuning-kuningan, menjadi kemerah-merahan, menjadi kehitam-hitaman kering ditiupkan angin. Allah yang menjadikan itu semua. Sanuqri'uka fala tansa. Ya Muhammad, kami yang akan membacakan kepadamu Al-Quran, fala tansa, dan kau tidak akan melupakannya. Ya, di sini Nabi ditegur karena pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang malaikat Jibril kepadanya untuk membacakannya Al-Quran, Nabi baca juga. Belum bisa selesai Jibril baca, Nabi juga baca. Akhirnya dia ditegur, jangan, ya, sebagaimana firman Allah di surah apa? Di surah apa itu? Lisanaka lita'jala bi. Inna Nun, apa ayatnya? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana. Ya. Jangan cepat-cepat. Jangan cepat-cepat gerakkan lisanmu mau hafal, enggak usah. Allah yang nanti tanamkan di dalam hatimu dan kau sehingga kau tidak lupa itu ayat. Allah jadikan mungkin di dalam hatimu, tidak usah. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, di sini dikatakan para ulama fala tansa, sehingga kamu tidak meninggalkannya, karena kata nasya di dalam Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan juga Ustaz kita Ustaz Zulkarnain hafizallahu taala, apa? Nasya itu ada memiliki dua makna. Nah ini. Nasya apa? Memiliki dua makna. Yang pertama nisyan, lupa. Yang kedua atar, meninggalkan. Dikatakan, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimallahu taala, atar, meninggalkan. Maksudnya kata Allah di sini, kami yang akan membacakan Al-Quran kepadamu dan sehingga kau tidak tinggalkan dalam amalan. Nisyan, lupa. Yang kedua atar, meninggalkan. Artinya kata Allah, kami yang bacakan kepadamu Muhammad dan kami yang akan memampukan kamu untuk mengamalkannya, sehingga kau tidak tinggalkan ini amalannya. Itu yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Tansa di sini la tatruku amalu bih, kamu tidak meninggalkan amalannya. Dan itu keduanya bisa digabungkan. Ya, yang lebih kuatnya digabungkan keduanya karena al-jam'u aula min tariqati tarjimahkan. Menggabungkan dua penafsiran itu lebih diutamakan dan pada memilih salah satunya jika memungkinkan. Artinya dalam lafaznya tidak usah cepat-cepat, Allah yang jadikan itu lafaznya mungkin, dan dalam amalannya mudah. Allah yang menjadikan mudah langkah kakimu, hatimu teguh untuk mengamalkannya. Itu diinginkan, menggabungkan dua makna. Ya. Jadi kami yang akan membacakan kepadamu Muhammad dan sehingga kamu tidak lupa-lupa. Yang kedua, kamilah yang akan menguatkan hatimu sehingga kau tidak lalai dalam mengamalkan apa yang kami bacakan atasmu. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Di sini kalau Ibnu Katsir mengatakan tentang ini, ya, dan itu juga dinukil dan Ibnu Katsir ini menukil dari Ibnu Jarir, at-tarku bi amali nusikha, ya, yaitu kamu tidak ditinggalkan, artinya apa yang telah dinasakh, ya, apa yang telah dinasakh, yang diangkat hukumnya itu, ya. Tapi sekali lagi itu tadi penafsiran, dua penafsiran lebih utama. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki, artinya apa yang Allah angkat hukumnya. Yang lain kecuali apa yang Allah takdirkan untuk kau lupa.
Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Karena sesungguhnya Allah yang maha mengetahui yang nampak dan yang maha mengetahui yang tersembunyi. Apa yang ada di dalam dadamu yang tersembunyi Allah tahu. Kau mau amalkan, tapi karena kau terlupakan dan selainnya Allah tahu. Yang kau mau mungkinkan untuk mendekatkan diri Allah tahu, sehingga kau lupa tidak mungkin Allah tahu. Kayak kita menghafal Al-Quran, kadang lupa kita, Allah maafkan, Allah tahu. Oh, pada sudah berusaha, sudah memurojaah, capek nih, subuh-subuh wangu, malam lagi tak duduk memurojaah. Tapi qadar Allah pasti imam salah-salah. Kan Allah sudah tahu, ya, Allah sudah tahu. Wa nuyassiruka lil yusra. Dan kata Allah Azza wa Jalla, ya, dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Ya, jadi kami yang memudahkan bagimu ya Muhammad untuk menempuh jalan agar segala urusanmu itu mudah. Fadzakir in nafa'ati dzikra, maka tetaplah beri peringatan. Sesungguhnya peringatan itu sangat, karena sesungguhnya engkau ya nafa'at. Fadzakir in nafa'ati dzikra, maka tetaplah beri peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi siapa? Zayadzakkaru man yakhsha, bagi siapa ya yang merasa diingatkan dari orang-orang yang memiliki sifat takut kepada Allah. Ya, ini. Apa kata Allah Azza wa Jalla, dan kami oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Siapa? Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Tetap berikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Ya, kenapa? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah, senantiasa takut kepada Allah. Makanya orang memperingatkan bahaya neraka, tentang berita gembira surga, itu bermanfaat hanya pada dua hal. Orang yang selalu mengingat kepada Allah. Yang kedua apa? Orang yang memiliki sifat takut kepada Allah. Jadi kalau tidak ada rasa takut di dalam hati, biar kita belajar 1000 tahun, tidak bermanfaat. Karena nanti bermanfaat kalau apa? Kalau orang yang senantiasa mengingat kepada Allah dan senantiasa takut kepada Allah. Ini. Wa yatajannabuhal ashqa. Kata Allah, dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya. Alladzi yaslan narul kubra, yaitu orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka yang besar. Ya. Yaitu orang yang akan memasuki api neraka yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Yang di dalam neraka besar ini, naudzubillah, mereka tidak mati, tapi tidak juga hidup. Bagaimana ini gambarannya? Coba lihat, bayangkan dulu. Penghuni neraka ini, di dalam neraka, mereka diliputi dengan neraka yang besar, api yang menggejolak. Bayangkan kalau api itu bagikan gunung, kemudian kalian masuk di dalamnya, baru di dalam api. Coba bayangkan, khayalkan, kalau ini masjid dipenuhi api, di bawah kakinya antum api, sendalnya antum api, pakaiannya antum api, sekeliling antum api. Sedangkan antum ini tidak mati, tidak juga hidup. Apa artinya? Setengah mati antum, tidak juga hidup, tidak juga mati. Kenapa? Supaya dirasakan azab. Bayangkan coba, karena penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah apa yang diberikan pamannya Nabi. Diberikan sendal dari api neraka, yang dia pakai sendal pada kakinya mendidih kepalanya, mendidih itu otaknya. Ini azab neraka yang paling ringan. Bagaimana lagi yang dahsyat itu? Paling ringan ini, seseorang diberikan terompas sendal, yang seseorang apa? Pakai sendal itu mendidih otaknya. Jangan tanya hatinya.
Yang paling jauh dari kaki apa? Kepala. Yang paling jauh saja dari itu mendiri, apalagi itu badannya, apalagi tangannya, apalagi kakinya yang mutan. Ya, tapi mereka apa? Setelah hancur baru pakai sendal, mendiri otaknya hancur. Dihidupkan lagi, dihancurkan lagi, dihidupkan lagi, dihancurkan lagi. Sehingga apa? Sakit rasanya. Kita saja dibakar hidup-hidup bagaimana? Kalau dibakar hidup-hidup, baru sudah dibakar, dikunci pintu lagi. Karena ini orang tidak boleh keluar dari neraka. Tidak ada pintu keluar dari neraka. Pakai sendal api, baju api, dipenuhi api, tidak ada angin, tidak ada minuman, tidak ada air. Ada air nanah. Ada tempat lari tapi temboknya itu juga dipenuhi api. Bayangkan ini, tidak bisa keluar, mau kemana? Orang yang tolong dipenuhi juga api, jadi tambah besar dia api tak yang ada pada diri kita. Naudzubillah. Dan kita tidak hidup di dalamnya dan tidak pula mati. Ya, tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian mereka tidak mati di dalamnya dan tidak juga hidup. Tapi ada orang di bagian yang qad aflaha man tazakka. Sungguh keberuntungan di atas keberuntungan. Man tazakka, siapa yang mensucikan dirinya. Yang mensucikan dirinya dengan apa? Dengan mengagungkan Allah, meninggikan Allah. Ya. Dengan apa lagi? Memiliki rasa takut kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, mencintai Allah, tidak menyekutukan Allah. Itu namanya apa? Yang mensucikan dirinya. Sucikan dirinya dari kesyirikan, dia di atas tauhid. Sucikan dirinya dari ibadah-ibadah yang tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dia di atas sunnah. Sucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk, dia isi dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia senantiasa mengingat nama Tuhannya dan senantiasa sholat. Ya, di mana di sini orang yang takut ya tentang dan mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Tapi kata Syekh di sini di dalam tafsir Al-Mukhtasar ya tentang ayat ini, apa kata Syekh? Wa dzakara rabbih bima syara'a min anwa'iz dzikr, dan dia senantiasa berzikir kepada Tuhannya dengan berbagai macam zikir. Membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Dia senantiasa mengingat Tuhannya dengan nama-namanya. Ya. Apa? Wa ada shalah bisifatil maqluba li adaihi. Dan dia fasalla, dan dia menegakkan salat sebagaimana salat itu diperintahkan seperti sifat-sifatnya. Dia penuhi rukun-rukun dan kewajibannya. Dia salat bukan cuma salat pokoknya selesai, tidak. Makanya perintah salat di dalam Al-Qur'an itu bukan hanya diperintahkan untuk dilakukan, tapi diperintahkan untuk didirikan. Beda. Tidak ada dalam Al-Quran wa ada'is salat, ataukah dalam Al-Quran if'alus salat, lakukan salat. Tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran aqimis salat, tegakkan salat. Apa yang ditegakkan? Ya, yang itu yang mau ditegakkan dalam salat, rukun-rukun dan kewajibannya. Jadi tidak boleh orang cepat-cepat salat, belum ruku ittidal, belum ittidal lurus langsung disujud, tidak boleh. Ya ini. Kemudian apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan dia menegakkan salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, akan tetapi sedikit di antara kalian yang begitu. Sedikit yang senantiasa mengingat Allah. Sedikit yang senantiasa kalau ada masalahnya salat. Sebagaimana Allah perintahkan wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin.
Memohonlah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Karena sabar dan salat itu perkara yang besar bagi siapa yang takut dan berharap kepada Allah. Sedikit. Kenapa? Karena kata Allah, bal tu'thirunal hayatid dunya. Karena kalian itu lebih mencintai kehidupan dunia. Salat, malas kau Ustaz, dingin-dingin nih, tim Ramadan deh. Salat, sebentar Ustaz, baru azan, belum iqamah. Ingat Tuhanmu, sebentar Ustaz, main bola dulu. Zikir pekan dulu. Gampang itu Ustaz. Gak bisa jadi sambil main bola. Sebentar main bola, atau zikir pekan. Ya, zikir dulu. Yang dulu Ustaz. Nama gimana anak gorengan, sebentar tidak dapat. Nah tinggalkan zikirnya hanya untuk gorengan. Ada begitu? Oh kalau ada di sini sekarang datang itu Ustaz Rifki bawa ayam goreng. Nah bagi coba kau masih zikir sholat orang, kira-kira mana yang banyak? Yang tinggal berzikir, nah selesaikan dulu sholat sunnahnya atau yang lari pergi ambil ayam. Yang tinggal berzikir yang dirahmati Allah. Tapi kebanyakannya apa? Jangankan kita, para sahabat saja pernah terjadi begitu. Pernah suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khutbah Jumat. Bayangkan khutbah Jumat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di atas mimbar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana? Di atas mimbar. Ketika Nabi di atas mimbar, datang kabilah satu rombongan, bawa makanan-makanan yang berada di atas unta yang mau diperdagangkan. Sampai saking banyaknya bersuara, tung. Didengar gitu kalau banyak parah. Misalnya kalau ada ceret dengan ceret selap-lapor. Nah ini kan naik unta. Ya, panci-pancina terdengar, piring-piringna, barang-barang antikna. Khutbah Jumat ini Nabi, karena terdengar, akhirnya orang pergi berebutan. Sebagian besar manusia keluar dari masjid, pergi berdagang, pergi jual beli di sini. Nah tinggalkan Nabi sementara khutbah, kecuali sedikit di antara mereka. Makanya apa? Kata Allah dalam surah Jumat, وَذَرُوا الْبَيْعِ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. Kalau dipanggilkan kalian untuk sholat Jumat, maka pergilah kalian sholat Jumat, tinggalkan jual beli. Kenapa? Karena ada di antara orang-orang pada saat itu pergi jual beli, nah tinggalkan Jumat. Makanya Allah jadikan haram orang jual beli pada waktu sholat Jumat. Kita persegerakan karena sudah masuk waktu Isya. Kata Allah, bal tu'thirunal hayatid dunya. Akan tetapi kalian sangat memberikan pengaruh pada jiwa kalian tentang kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ya, kalian zikir-zikir, kalian sholat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fis-suhufil ula. Sesungguhnya ini juga sudah pernah diceritakan suhufil ula, lembaran-lembaran yang terdahulu. Lembarannya siapa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Dalam kitabnya Nabi Ibrahim dan dalam kitabnya siapa? Nabi Musa, Taurat. Sudah dijelaskan bahwa dunia itu tidak ada harganya dibanding akhirat. Bahwa dunia itu yang kebanyakan manusia lalai dari akhirat. Bahwa dunia itu banyak manusia sehingga lupa mengingat Allah. Bahwa gara-gara dunia banyak manusia meninggalkan sholat. Itu jelas. Sekarang coba lihat kaum muslimin. Kita di Indonesia sekarang 87%. Berapa? 87% sekarang. Nah, coba antum hitung. Jumlah kaum muslimin di Indonesia 250 juta orang. Bayangkan, 87% kaum muslimin. Tanya kami berapa orang yang sholat? Sedikit. Ya, 250 juta. 200 juta saja kalau 87% berapa? Berarti 160, 174. Harusnya 174 juta
itu sudah sholat. Sekarang hitung ada berapa yang sholat. Kita saja hitung di sini berapa penduduk di sini, 1000 orang. Yang sholat kalau ada 100 bagus. Sholat 5 waktu. Beda dengan sholat Jumat full masjid. Tapi kalau sholat subuh mana semua itu yang lain. Kenapa? Karena malam menjual kita. Begadang sampai jam 2. Akhirnya subuh berat dibangun. Ya itu. Jadi ini pelajaran yang bisa kita petik. Inti pelajaran di sini apa tadi? Bahwa di sini Allah mengingatkan kepada jiwa tentang apa? Kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Yang kedua apa tadi? Bahwasanya seseorang di sini diingatkan agar dia berlepas diri hatinya dari apa? Yang mengikatnya dari permasalahan-permasalahan dunia. Ya, sekali lagi, kebanyakan manusia lupa dari mengingat Allah. Banyak meninggalkan sholat. Kenapa? Karena cinta terhadap dunia. Ini ya, ini peringatan yang paling penting dan bahkan biasa kita. Ya, tidak biasa juga terlalaikan. Kalau pembagian apalagi buka puasa kadang terlambat mati sholat. Gara-gara buka puasa aja. Ya, semoga Allah ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Kenapa? Karena lebih cinta di dunia dibandingkan sabtu lebar. Tidak sedikit begini, tidak sedikit. Ya, semoga Allah ampuni seluruh dosa-dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah memperbaiki amalan-amalan kita sebelum Ia menjemput kita, dan kita memohon kepada Allah semoga dari segala kesalahan-kesalahan kita diubah dengan kebaikan-kebaikan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.